Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Ramdhani, NIM 175 dari jurusan Agroteknologi kelas 6D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Hydrobody atau aplikasi Hydrobody ini merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk menentukan larutan dan bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan nutrisi untuk tanaman hidroponik. Nah, yang pertama tentunya harus menginstal terlebih dahulu dari aplikasi Hydrobody ini. Nah, ketika sudah diinstal, tampilan utama yaitu seperti ini. Yang pertama di sini ada welcome atau di sini menjelaskan mengenai cara penggunaan dari aplikasi ini. Nah, kita langsung saja ke main page atau menu utama dalam pembuatan larutannya. Di sini ada elemen, target, concentrate, ppm, dan resultnya. Nah, untuk di elemen ini sendiri, ini merupakan senyawa-senyawa yang dibutuhkan dalam nutrisi untuk tanaman hidroponik. Nah, untuk target concentrate di sini target atau jumlah dari bahan-bahan atau senyawa-senyawa yang dibutuhkan. Misalkan untuk P fosfor itu 25 ppm untuk satuannya, untuk kalium itu 98 ppm. Seperti itu. Nah, untuk result ppm ini merupakan penjumlahan hasil dari nantinya pada substance selection atau bahan-bahan yang akan kita gunakan nantinya dikalkulasikan. Nanti di sini terlihat resultnya atau hasil penjumlahannya seperti itu. Nah, yang pertama kita tentukan dulu volume bahan atau larutan yang akan kita gunakan. Misalkan kita buat 5 liter satuannya. Nah, untuk solution preparation type-nya misalkan kita gunakannya AB mix yang umum ya, concentrate AB solution, tinggal diklik saja. Nah, di sini concentrate factor atau hasil nantinya pengenceran dari larutan stok ini, misalkan 5 liter nih. Nah, kita concentrate factornya 200, berarti nanti dihasilkan 1000 liter ketika sudah diencerkan. Nah, di sini ada concentrate units atau satuannya ppm, dan mass unit atau satuan dari beratnya, misalnya kita pakainya gram ya. Di sini ada gram, ada ounce. Nah, selanjutnya kita masuk ke substance selection atau bahan-bahan yang kita gunakan. Sebagai contoh di sini ada dua tabel. Yang pertama substance database atau database dari bahan-bahan yang digunakan. Nah, di sini ada substance used for calculation atau bahan dari substance database ini yang akan kita gunakan. Misalkan kita akan menggunakan bahan amonium chloride nih. Nah, tinggal diklik langsung di add. Nanti akan masuk ke bahan yang utama yang kita gunakan ini. Untuk cara menghapusnya tinggal diklik lagi baru di delete. Nah, seperti itu. Misalkan bahan yang akan kita gunakan tidak ada di substance database, kita bisa add custom ya. Add custom sebagai contoh nama dari bahan yang kita gunakan yang tidak ada di database sendiri, misalkan Yara kalsium nitrate misalkan, atau bisa dirubah jadi apapun itu bebas. Nah, untuk concentrate type apakah dia akan dimasukkan ke dalam larutan A ataupun ke dalam larutan B seperti itu. Di sini juga ada kandungan-kandungan dari bahan Yara kalsium nitrate ini, misalkan untuk magnesiumnya itu 0, Ca-nya itu 19, dan S-nya sulfurnya itu 0. Nah, kita juga misalkan ingin memasukkan fosfor ataupun kalium, kita harus tentukan dulu nih senyawanya apakah dia termasuk P2O5 ataupun dia dari kaliumnya K20, K2O ya. Sebagai contoh kita masukkan P saja, nanti bisa dilihat di bahannya atau dari komposisinya seperti itu. Nah, baru kita add to database. Nah, di sini nanti kita ada Yara kalsium nitrate seperti itu. Nah, jika sudah semua yang dimasukkan, tinggal di X saja. Nah, ya tadi kelupaan untuk misalkan di bahan iron ete di sini tidak bisa diedit ya, bisa diedit, tapi yang bisa diedit itu di sini, misalkan sini diedit. Nah, di sini ada purity dan cost. Untuk purity sendiri itu kemurnian dari bahannya sendiri. Nah, untuk cost ini harga dari bahannya seperti itu. Tinggal di X. Nah, baru kita misalkan sudah diatur semua nih. Nah, jika sudah semuanya diatur,
maka kita tinggal carry out calculation atau mengkalkulasikan hasil perhitungan bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk pembuatan larutan nutrisi. Oke, persen. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini juga aplikasi Doban ini dapat mengecek keeroran atau apakah ada bahan yang berlebihan ataupun tidak cocok untuk larutan nutrisi ini. Tinggal oke saja. Tinggal masuk ke result atau hasilnya. Di sini kita bisa lihat hasilnya dari substance name atau bahan yang kita gunakan. Di sini ada formulanya atau senyawanya, misalkan di sini ada MgSO4 untuk bahan magnesium sulfat sendiri. Untuk mas sendiri itu berat yang akan kita timbang nantinya untuk membuat larutan ini. Misalkan untuk iron egg-nya kita memerlukan 37,692 gram. Nah, untuk preparation cost ini itu sendiri untuk harganya sendiri. Nah, di sini bisa dilihat juga result ppm ataupun hasil dari ppm yang akan dihasilkan. Untuk kalium sendiri itu 98,554 ppm dan seterusnya. Nah, di sini ada gross error atau kesalahan pada larutan yang akan kita gunakan. Misalkan untuk kalium sendiri itu 0,6% seperti itu. Nah, di sini juga ada total cost. Total cost ini berarti harga atau pengeluaran yang akan kita butuhkan. Dan di sini juga ada prediksi dari EC value atau EC ini electrical conductivity, dan satuannya misalkan kita dapatkan 3,2 ms per cm atau ms ini merupakan untuk ms sendiri untuk satuannya sendiri 3,2 milisiemens per cm, atau jika dikalkulasikan dirubah ke ppm per 1 IC itu 100 ppm. Maka ketika kalikan saja berarti perkiraan 320-an ya, 320 ppm. Nah, di sini juga ada penjelasan mengenai cara penggunaan atau pengenceran dari stok yang kita buat ya. Misalkan untuk stok 5 liter A dan 5 liter dari B, maka kita harus mengencerkan sebanyak 5 mili dari stok A ataupun dari stok B untuk setiap liter air ya, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu saja penjelasan dari penggunaan aplikasi Hydrobody sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.